Shalom, Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan CarpeDiem HKBP Menggrek hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 527 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Matius pasal 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mengharapkan yang baik dari Kristus, bahkan itu termasuk berkat dan terluput dari berbagai masalah. Namun realitanya masalah masih ada dan berkat yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang berbeda dengan orang di dalam Tuhan dan di luar Tuhan? Seharusnya memahami sebuah pesan iman bahwa bukan apa yang dilihat, bukan apa yang dilakukan, bahkan akhirnya mengeluh, menggerutu untuk mendapatkan status sebagai pengikut Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk meninggalkan semua atau membenci orang di sekitar kita, dan ini bertentangan dengan hukum, secara khusus hukum kasih. Seakan-akan kontroversial dari ucapan yang dituliskan dalam Matius membuat kita semakin menegaskan bahwa ada keegoan di dalamnya. Namun firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, menomorsatukan Tuhan dibandingkan hal lainnya di dunia ini. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang dinyatakan dari firman Tuhan dari pandangan umum. Mungkinkah Yesus sedang mengajarkan kita untuk membenci secara harfiah orang tua, sanak saudara, dan orang-orang sekitar kita? Saya melihat ini sebuah perenungan yang begitu mendalam, bahwa persoalan sesungguhnya orang percaya dalam mengikut Yesus bukan ditempatkan pada sifat yang permanen, tapi yang temporer. Ada waktunya perbuatan dibedakan dari pribadinya. Perbuatan atau sikap buruk bukan pribadinya. Jika kita mengikut Tuhan tapi dihalang-halangi oleh orang sekitar kita, bencilah perbuatannya, bukan orangnya. Dengan demikian, mengikut Yesus atau memikul salib Yesus dapat berdiri teguh di jalan yang Tuhan inginkan.
dan membedakan sebuah tempat di mana Petrus juga pernah mengalami pergumulan yang sama. Ia merasa banyak berkorban mengikuti Yesus, kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, kenyamanan, kebersamaan dengan keluarga. Tentunya ia berharap untuk mendapatkan upah yang lebih selama mengikut Tuhan di dunia. Tapi jawab Yesus, setiap orang yang mau berkorban dan mau membayar harga demikian akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berbicara tentang upah, seringkali fokus kebanyakan orang Kristen semata-mata adalah materi. Yesus sendiri menegaskan bahwa setiap orang yang mau berjerih lelah baginya dan kerajaannya akan mendapat upah yang jauh lebih besar dan lebih mulia dibandingkan apa yang diharapkan dari materi. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya, maka Matius pasal 6 ayat 33 menjelaskan bahwa semuanya akan ditambahkan kepadanya. Materi itu adalah bonus. Jadi tidak ada kata sia-sia dalam berjerih lelah dan berkorban bagi Allah. Untuk itu saya ingin mengajakmu Amanginang. Jangan bangga karena kita telah lama mengikut Tuhan. Karena dinilai dari pelayanan kita adalah ketaatan. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Apapun tantangannya, jangan mundur. Sebab penderitaanmu hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan pada kita. Untuk itu pikirkanlah, doakanlah bahwa setiap kita mampu meninggalkan segalanya dalam menomorsatukan dan kembali kepada Tuhan dengan percaya bahwa setiap pelayananmu, kehidupanmu, pengorbananmu, dan rasa hormatmu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang sedang kamu perjuangkan. Selamat beraktivitas, hiduplah dengan sukacita dan keberuntungan yang dari Tuhan menjadi milik orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk lebih memuliakan Tuhan dari apapun. Biarlah cara kami memuliakan Tuhan memberi tempat kepada Tuhan yang seharusnya, dan kami bersyukur Tuhan menuntun kami untuk melakukan itu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.